Alhamdulillah, hari ini berkesempatan luar biasa. Diajak Taha dari komunitas Yatim Mandiri Bandung, kita bisa belajar langsung dari Taha, seorang pejuang yatim yang mengabdikan hidupnya untuk memuliakan mereka. Kisah hidupnya sungguh menginspirasi. Sejak kecil sudah jadi yatim, harus bantu ibunya jualan gorengan untuk bertahan hidup. Namun dengan kekuatan iman dan semangat yang tak padam, Allah angkat derajatnya. Dari seorang anak yatim, kini Taha telah menolong ratusan anak yatim lainnya, memberikan pendidikan dan harapan masa depan. Allah juga hadiahkan jodoh terbaik saat beliau menjadi relawan, serta dikaruniai anak-anak soleh dan sehat. Tak hanya itu, keberkahan juga sampai kepada ibunya yang dulu sempat sakit-sakitan, kini sembuh dan sehat walafiat. Allahu Akbar. Assalamualaikum Kang Taha. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa Sehat, ketemu Mas langsung. Nol? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya, Taha selalu bersedekah ilmu, mengajarkan matematika di sanggar belajar yang tersebar di berbagai titik. Bagi Taha, ilmu itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi harus dibagikan agar semuanya bisa merasakan manfaat. Kalau kata guru saya sih, mengajarkan ilmu pada orang lain itu besar dampaknya dan termasuk amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Iya, jadi qadarullah ayah saya itu terkena penyakit namanya kanker usus. Baik. Ya, jadi saya ditinggal itu ayah tuh meninggalkan ibu dan juga 3 orang anak. Baik. Karena ibu saya awalnya memang ibu rumah tangga seperti Siap. itu. Nah, alhasil saat itu memutuskan untuk jadi tukang gorengan. Alhasil waktu itu sempat saya duluan yang ngawalin jualan sama sahabat saya ditemenin. Ternyata nih pejuang langit, kiprah membantu anak-anak yatim ini terinspirasi pada pengalaman diri sendiri yang juga merupakan seorang yatim. Sebagai anak yatim, Taha mengalami kehidupan yang berat, tapi Allah selalu punya rencana baik untuk dirinya. Sejak ditinggal ayahnya, Taha dan ibunya harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Setiap hari mereka jualan gorengan keliling dari pagi sampai malam tanpa mengeluh sedikit pun. Karena ekonomi yang semakin sulit, Taha harus ikhlas terpisah dengan kedua kakaknya. Mereka diasuh oleh keluarga ayahnya agar beban ibunya lebih ringan dan semua anaknya tetap bisa bersekolah. Masya Allah. Berarti misah juga ini? Bisa, paling ketemu kalau lebaran kita yang jemput sih, kita yang ke Cirebon. Oke. Berkunjung. Ya saya luar biasa sih berterima kasih sama keluarga saya ya. Ya. Keluarga ayah itu Cirebon. Nah ini dalam Sirah Nabawiyah juga Rasulullah itu yatim piatu tapi tidak melepas hubungan dengan keluarga ayahnya. Masya Makanya Allah. Rasulullah tetap berhubungan dengan keluarga ayahnya. Jadi silaturahmi sama keluarga ayah ini tetap terjalin dengan baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ujian datang tapi jalur langit selalu terbuka. Walaupun hidup pas-pasan, ibunya selalu mendekatkan satu hal kepada dirinya, yakni dengan belajar, gaspol kejar ilmu. Dari ibunya, Taha belajar bahwa kekayaan sebenarnya bukan terletak pada harta, tapi ilmu yang bisa mengangkat derajat hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah pejuang langit, berkat kekuatan doa dan kesungguhan, Taha dan saudara-saudaranya dikaruniai kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itulah yang kemudian menjadi jalur langit bagi keluarga mereka, pelan-pelan membuka pintu rezeki dan harapan. Namun ujian belum selesai. Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan, ibunya harus menghadapi ujian baru, sakit-sakitan yang membuatnya semakin lemah. Sampai akhirnya saya dapat informasi kalau ibu itu sakit. Jadi saya punya kakak perempuan, kakak saya itu sangat pintar. Dia waktu itu dapat apresiasi sebagai siswa terbaik kedua sekabupaten. Oke. Nah, dapat banyak tawaran beasiswa, tapi mungkin ibu saya bingung nih. Mungkin sekolahnya gratis, Iya, tapi gimana dengan living cost-nya? betul. Nah, akhirnya ibu saya sakit. Unik Kang, sakitnya adalah sakit di mana sakit orang-orang yang pada usia yang belum menopause. Oke. Sedangkan ibu saya sudah menopause. Beliau langsung nanya ke ibu saya, ibu kenapa? Saya punya anak pintar sekali, tapi
saya tidak bisa membiayai dia kuliah. Setelah ketemu sama dokter Neti dan dokter Neti bilang, ya sudah kamu kuliah di IPB saja, nanti saya bantu biayanya. Oke. Setelah itu ibu saya sembuh. Alhamdulillah. Jadi memang kayak Allah tuh ngasih jalan dari situ. Pejuang Langit saat itu usia Taha masih belasan tahun, tapi ia melihat dan merasakan sendiri bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja dan melalui siapa saja. Dari titik itu, Taha merasakan sendiri bagaimana satu bantuan seseorang dapat merubah hidup keluarga anak yatim yang hidup susah. Adik-adik yatim ini kalau Kang Anof tahu, Ya. kan Rasulullah pernah bersabda tuh, siapa yang menyantuni anak yatim, maka dia kelak akan di surga seperti ini. Iya, sedekat ini ya sama Rasul ya. Nah, Masya beliau Allah. tidak mengatakan sedekat 2 jari, tapi menunjukkan menerangkan sedekat 2 jari, tapi dengan isyarat juga. Iya. Juga. Artinya kenapa? Artinya menyantuni itu bukan soal materi. Pejuang Langit, ujian hidup yang berat tidak membuat Taha lemah, justru menjadi titik balik untuk bangkit dan memuliakan anak-anak yatim. Baginya, tidak boleh ada lagi anak yatim yang terpuruk seperti dirinya. Dengan niat lillah, Taha mulai terjun sebagai relawan di Yatim Mandiri tanpa bayaran. Alhamdulillah, perjuangannya tak sia-sia. Dari relawan menjadi guru, hingga kini beliau diamanahi sebagai pengurus Yatim Mandiri. Masya Allah. Karena mereka udah rajin belajar selama ini di Yatim Mandiri, jadi mereka harus dikasih reward Iya. sebagai apa ya? Penghargaan buat mereka yang udah rajin belajar. Jadi kita langsung nanti kita beliin mereka keperluan mereka. Sesuai keinginan mereka. Oh, sesuai keinginan mereka. Alhamdulillah Kang Anof ini sudah ada relawan dari Wow. beberapa universitas. Masya Allah. Setelah belasan tahun mengabdi di komunitas yatim, Taha terus merasakan keberkahan yang tidak terduga. Allah menghadiahkan jodoh terbaik dari sesama relawan. Dikaruniai anak-anak yang soleh dan sehat, serta dimudahkan dalam segala urusan. Tidak hanya itu, ibundanya yang dulu sakit diabetes, kini kondisinya jauh lebih sehat. Masya Allah, Taha yakin semua ini adalah buah dari doa-doa anak yatim yang ia bantu selama ini. Nah, setelah 11 tahun itu, apa sih Kang keberkahan yang nyata-nyata Akang dapatin nih? Alhamdulillah ya Allah permudah segalanya. Bahkan ada kisah lucu nih, masih saya jadi relawan. Saya menikah, yang kedua alhamdulillah dapat istri dari relawan juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Temukan jodohnya. Bagi Taha, keberkahan terbesar bukan dari harta ataupun jabatan, tapi dengan melihat puluhan anak yatim yang dulu ia dampingi, kini berhasil merubah hidupnya. Mereka bisa sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi, sesuatu yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Kalau dihitung dengan uang, nilainya mungkin ratusan juta rupiah. Tapi bagi Taha, nilai sebenarnya adalah doa-doa mereka yang terus mengalir untuknya. Masya Allah. Kata para guru, memuliakan anak yatim keberkahannya tidak hanya dirasakan di dunia saja, tapi juga mendapatkan penjaminan masuk surga dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga. Kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Amalan Kang Taha nih supaya tetap istiqomah. Saya termasuk orang yang senang ikut campur. Nah gitu ya, ketika Siap. ada orang tiba-tiba butuh apa langsung refleks. Ketika Oke. ada orang butuh apa langsung refleks. Karena prinsip saya yasiru wala tu'asir ya, permudah jangan dipersulit dan jangan dipersulit. Saya percaya kalau saya mau permudah orang lain, insya Allah Allah mempermudah saya juga. Masya Allah pejuang langit, ketulusan Taha membahagiakan anak-anak yatim ini bikin saya iri. Karena kebahagiaan itu sangat berarti bagi anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Pantas saja, menurut para guru, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, kalau memberikan kebahagiaan orang muslim itu sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain. Pejuang langit, kalau perkataan guru, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang memuliakan anak yatim karena itu bukan amalan yang biasa, tapi kebaikan yang akan diperhitungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan." Dari perjalanan dan perjuangan Taha serta komunitasnya, saya belajar bahwa satu orang baik bisa merubah hidup belasan bahkan puluhan anak yatim dan keluarga mereka. Sebuah kebaikan kecil jika dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi gelombang perubahan besar.